Hai guys, kembali lagi di Cerita Joni bersama saya Fatullah Aziz. Dan saat ini saya sudah berada di Rumah Mokaf Indonesia yang terletak di Kabupaten Banjarnegara. Nah, langsung aja saat ini kita mau masuk dan langsung ngobrol bareng sama owner dari Rumah Mokaf Indonesia. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng YouTube channel dari JNE. Langsung aja kita masuk, yuk! Halo Mas Riza, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah, karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita izin untuk melepas masker dulu ya guys ya. Siap. Nah Mas Riza, ngomong-ngomong tentang Rumah Mokaf Indonesia nih Mas, itu sejarah awal mula berdirinya itu seperti apa Mas Riza? Ya, jadi Rumah Mokaf ini berdiri semenjak tahun 2014 ya, 14, 2015 antara itu. Kami waktu itu punya gerakan ya di Banjarnegara, namanya komunitas, namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman. Itu karena waktu itu 2014-2015 itu Banjarnegara itu indeks pembangunan manusianya termasuk yang paling rendah gitu ya, seperti itu se Jawa Tengah gitu ya, seperti itu. Sehingga salah satu parameter kenapa indeks pembangunan manusianya rendah adalah karena salah satunya banyak anak-anak yang putus sekolah itu ya. Jadi waktu itu kami anak-anak muda di Banjar kita gerakan untuk menginspirasi anak-anak di desa-desa agar mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, dari situ tiap Sabtu Minggu kita ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Suatu saat kita lagi bermain menginspirasi bersama anak-anak yang putus sekolah tersebut di desa penghasil singkong gitu. Terus ada petani singkong yang datang ke kami sambil menangis karena harga singkong waktu itu 200 perak per kilo seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya berkenalan dengan singkong dan mulai mengembangkan, belajar tentang apa sih singkong bisa diolah jadi apa. Bisa jadi tepung mokaf, terus kemudian modified cassava flour itu, terus kemudian terus berkembang. Dulu 2014, 2015 sampai 2018 itu masih sosial 100%. Jadi waktu itu kami masih benar-benar pemberdayaan masyarakat sosial, tidak ada kepikiran untuk berbisnis mokaf gitu ya, seperti itu. Waktu itu masih ingin bantu petani saja gitu ya, seperti itu. Ternyata seiring berjalannya waktu 2018 petani yang sudah bisa membuat mokaf tidak bisa jual. Nah, akhirnya kami coba menggabungkan antara konsep sosial dan konsep bisnis menjadi sociopreneur atau wirausaha sosial. Jadi bagaimana kita bisa tetap bersosial tetapi ada bisnis yang mendukung gitu ya, dalam artian bisnis yang berkeadilan. Nah, ini terus berkembang sampai sekarang. Seperti itu. Nah, kalau Aziz lihat di sini sudah banyak banget nih produk yang dihasilkan oleh Rumah Mokaf Indonesia ya Mas. Ini ada apa aja ini Mas? Jadi ini produk-produknya di sini kami produk utamanya sebenarnya tepung ya. Ini yang B2C ya, yang biasanya ke retail ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kita ada 2 kemasan. Ini kemasan yang kemarin edisi 17 Agustus ya. Waktu itu kita sebutnya dengan edisi kemerdekaan petani singkong gitu ya, seperti itu. Merah-merah makanya Mas. Merah putih itu khusus yang waktu itu kita karena ada Merdeka Ekspor waktu itu ya. Jadi kemasannya khusus ya waktu itu untuk itu. Ini produk utamanya dengan perizinan yang sudah lengkap ya. Jadi ada PIRT, HACCP, ada BPOM, ada halal, terus kemudian ada juga ISO juga sudah ada, terus kemudian HACCP itu BPOM internasional. Jadi ini merupakan tepung mokaf yang bersertifikat HACCP pertama di Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, terus selain tepungnya kita juga bikin tepung turunan juga gitu. Pertama ada tepung fried chicken gitu ya. Itu tepung yang sudah siap ya untuk menggoreng fried chicken, sudah ada bumbunya ya, udah gurih gitu ya, seperti itu. Untuk gorengan juga bisa. Terus ada juga tepung ini master bread ya. Master bread ini untuk apa ini Mas? Untuk semua jenis roti. Semua roti bisa. Semua jenis roti. Jadi kita udah olah di sini, tinggal diolah menjadi mau bikin pizza, mau bikin burger, mau bikin roti tawar dan lain sebagainya bisa semua. Terus kemudian selain itu kita juga bikin namanya cookies. Cookies kita ada 3 ya sebenarnya. Ada berry fine, ada choco fine itu di sana. Ini semua dari tepung mokaf. Terus ada tepung kurma yang sebentar lagi saat Ramadan akan di launching gitu, seperti itu. Itu cookies ya, yang termasuk best seller juga. Terus kemudian ada mie juga.
mie juga kita ada berbagai macam varian rasa. Maksudnya ini rasa-rasanya adalah rasa-rasa alami ya gitu ya. Dalam artian contohnya ini ada mie kelor. Dalam artian mie dari tepung mokaf, ada bumbunya juga, udah siap mie instan gitu ya, seperti itu. Tetapi kita campur dengan daun kelor biar lebih sehat. Ada yang apa namanya buah naga juga, terus ada yang tomat. Ini buah naga ya, itu buah naga, ya. Tomat, terus ada juga yang buah bit gitu. Itu apa namanya mie sehat. Terus ada juga ini gulanya pun kami dari singkong. Ini terbuat dari singkong, namanya garva. Garva itu singkatan dari sugar cassava gitu ya. Sugar cassava. Ya, jadi ini dari singkong, gulanya dan rendah indeks glikemik, jadi lebih sehat ya, bagus untuk penderita diabetes juga gitu, seperti itu. Rumah Mokaf juga mencoba membantu teman-teman UMKM dan ekonomi kreatif yang lain bersama JNE melalui Rumah Kreatif Pojok Gotong Royong gitu ya, seperti itu. Nah, ini salah satu produk-produknya. Beberapa produk teman-teman UMKM sepanjang ada keramik, ada produk-produk yang lainnya ya, berbagai macam produk lainnya. Terus kemudian, nah kita coba kurasi agar mereka bisa naik kelas juga, bisa besar juga seperti Rumah Mokaf gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini ada yang menarik Mas. Jadi apa ini? Selain ini ada pie dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dulu waktu saya dan istri menikah, ini salah satu mas kawin dan souvenirnya tuh ini gitu. Wow. Ya, seperti itu. Keren. Jadi unik ya ini Mas ya. Jadi dari Mokaf ya. Dulu waktu pertama kali kita baru mengembangkan Mokaf di awal-awal seperti itu. Dan ini beberapa udah ada penghargaan ya, penghargaan yang diperoleh oleh Rumah Mokaf Indonesia. Kita pernah menang apa namanya? Berapa aja ini Mas? Food Innovation oleh Kemenperin juga pernah. Terus kita pernah yang ini namanya Anugerah Bangga Buatan Indonesia ya. Jadi Anugerah Bangga Buatan Indonesia ini merupakan apa namanya? Acara bergengsi yang waktu itu disiarkan di Trans 7 ya, seperti itu. Waktu itu keroyokan 11 kementerian dan lembaga waktu itu. Jadi waktu itu diumumkan, kita diseleksi seluruh Indonesia, apa namanya, kita masuk kategori kuliner dan alhamdulillah berhasil juara 1 gitu ya. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ya. Luar biasa. Dan yang kedua kita pernah diundang di Kick Andy, dan kemudian Kick Andy itu kalau setahun sekali pasti ada namanya Kick Andy Heroes gitu ya, seperti itu ya. Kita waktu itu dapat penghargaan Kick Andy Heroes juga. Di depannya Pak ada 7 menteri waktu itu yang menyaksikan, dan dan bersama Pak Kapolri juga, dan ada beberapa penghargaan lain oleh Rumah Mokaf itu. Harapannya ini merupakan suatu penghargaan dari apa namanya beberapa instansi untuk petani singkong Indonesia itu, seperti itu. Ini merupakan suatu kerja keras dari kolaborasi ya antara petani singkong, pengrajin mokaf dan anak-anak muda yang ada di Rumah Mokaf Indonesia gitu, seperti itu. Oke, seperti itu guys. Nah, sekarang mungkin teman-teman Joni di rumah sana ingin menyaksikan bagaimana sih Mas proses pembuatannya. Boleh? Boleh, ya boleh. Nah, boleh guys. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Let's go. Oke guys, nah kali ini kita sudah berada di tahap proses pembuatan tepung mokaf. Betul Mas Riza? Ya, betul. Oke, kita langsung mau kemana ini Mas? Kemana dulu ini? Ya, jadi ini ada gudang jadi ya. Oh iya. Gudang jadi. Setelah nanti sebenarnya kita prosesnya dari belakang sampai ke depan gitu ya, seperti itu. Nanti kita berjalan mundur. Nah, sebenarnya ini gudang jadi untuk pengemasan dengan suhu yang sudah kita atur gitu ya, seperti itu. Terus kemudian biar tidak lembab ya, sehingga ada suhu tertentu. Terus kita ngemas biasanya untuk marketplace yang ada gitu. Biasanya untuk B2B dan B2C ya, tapi lebih ke retail dan marketplace yang apa namanya bergabung ke kita, dan juga reseller agen yang kita sebarkan. Kayak misalnya contohnya, boleh kita masak nih Mas? Ya, ini ada dari Lazada. Dari JNE. Kita pengirimannya pakai JNE, terus biasanya kita ngemasnya di sini ya, untuk apa namanya pengiriman via marketplace gitu ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Wow. Jadi di sini banyak banget produksi dari tepung mokaf Indonesia. Selanjutnya kita kemana Mas Riza? Ya, terus kemudian di sini kita ada untuk, nah di sini untuk pengemasan ya. Jadi tepung kita masukkan ke dalam pouch gitu ya, seperti itu, dalam pouch. Terus kemudian kita sealer ya, apa namanya, ini namanya continuous sealer. Continuous sealer. Nah, jadi di sini tepungnya kita masukkan. Nah, ini kebetulan kita lagi ngemas tepung serbaguna ya, gitu. Baik Mas Riza, langsung kita ke tempat berikutnya, boleh? Ya, siap.
Nah, ini tempat pengayakan ya. Pengayakan ya. Nah, jadi setelah apa namanya tepung mokaf datang gitu ya seperti itu, kemudian kita masukin ke laboratorium, terus kemudian harus diayak karena standar SNI ada standar mesnya yang halus itu berapa itu ada gitu ya seperti itu, sehingga ada standarnya tertentu yang apa namanya kita coba untuk ayak gitu ya seperti itu. Nah, karena kan standar SNI mesnya kan sekitar 100 ya mesnya gitu. Nah, sehingga ketika tepung mokaf datang sudah ditepungkan itu kan belum lembut sekali gitu ya, belum sesuai dengan mes SNI, sehingga kita ayak dulu biar sesuai dengan standar SNI. Oh, seperti itu. Jadi gitu guys proses pembuatan dari tepung mokaf ini. Nah, ada lagi Mas Riza? Ada lagi. Belum diayak, kita masuk ke sini dulu.